Ini pasti sebuah candaan, ini pasti sebuah humor satir yang tajam. Mengatakan Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, sungguh sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Ini penghinaan terhadap sejarah itu sendiri. Mengatakan hal yang mustahil. Mengatakan hal yang mustahil kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, mungkin adalah sebuah ungkapan yang sesungguhnya meremehkan kemampuan dari Gibran sendiri. Nggak ada orang yang berakal sehat, nggak ada orang yang pakai logika yang bisa mengatakan kalau Gibran lebih baik dibandingkan pahlawan proklamasi Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, wartawan dan diplomat ulung Adam Malik, B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Makanya, orang yang sampai mengatakan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, ini harus kita anggap sebagai bercanda. Ini sungguh bercanda yang sangat lucu dan mestinya sukses membuat kita semua tertawa sampai terpingkal-pingkal. Orang yang sampai mengatakan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, tentunya adalah seorang sangat humoris. Dia humoris sejati. Tapi mungkin juga dia sesungguhnya seorang provokator ulung. Dia seorang provokator sejati. Sebab entah disadari atau tidak, memberikan pernyataan konyol kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah di tayangan yang punya reputasi tinggi seperti di Kompas TV. Ini seperti sebuah tantangan di siang bolong yang justru bakal memancing publik buat benar-benar membanding-bandingkan Gibran dengan semua capres yang menjabat sebelum dia, terutama membandingkan dengan sang proklamator, orang yang sangat cerdas, pemberani, dan bersih dari korupsi, yakni Muhammad Hatta. Kebanyakan mencari sensasi, kebanyakan mencari kontroversi. Ini mungkin memang perangkap yang sudah disiapkan oleh algoritma dari media sosial. Inilah jebakan Batman dari medsos buat para penggunanya. Sensasi merasa menang dan berhasil kalau mendapat view yang banyak atau like yang banyak, ini tampaknya menjadi morfin yang mendorong para kreator konten buat semakin hari membuat konten yang semakin kontroversial demi mencapai viralitas. Untuk para narator, demi viralitas, mereka bisa terdorong buat menggunakan soundbite atau istilah-istilah penarik perhatian yang bukan saja semakin kreatif, tapi bisa jadi juga semakin aneh dan semakin gak masuk di nalar, yang semakin absurd. Itu semua semata-mata supaya bisa menjadi viral. Makanya nih, pernyataan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, itu bisa kita pahami. Ini bisa kita analisa sebagai upaya buat mencari sensasi belaka. Memang ada juga teori yang mengatakan bahwa di era pasca kebenaran ini, di era post-truth, gak penting apakah sebuah berita atau pernyataan akan menimbulkan penilaian yang positif atau malah negatif. Itu gak penting sama sekali. Di era viralitas ini, yang penting adalah kamu terus dibicarakan, kamu terus populer, kamu terus-terusan masuk ke benak masyarakat. Kalau kita memakai pisau analisa ini, bisa juga kita jadi mengerti kalau pernyataan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah adalah usaha supaya nama Gibran bisa terus jadi pembicaraan publik, terus jadi kontroversi, terus jadi perdebatan, terus populer, dan terus ada di benak masyarakat. Dalam hal ini kita mesti akui, bisa jadi kita sedang menghadapi rekayasa narasi yang cukup canggih. Tapi, tentu saja, kecerdasan dan akal sehat nggak bisa diremehkan. Kecerdasan dan akal sehat anak-anak muda juga nggak bisa diremehkan. Walaupun benar, katakanlah anak-anak muda kita nggak kenal sama sosok Bung Hatta, Sri Sultan ke-9, Adam Malik maupun B.J. Habibie. Katakanlah memang benar anak-anak muda kita buta sejarah, tapi generasi muda adalah anak-anak yang cerdas, sudah terbiasa berpikir kritis, skeptis, dan mereka dengan mudah bisa mencari bermacam informasi serta kebenaran dari internet. Anak-anak muda nggak bakal mudah terkelabui sama soundbite yang sekedar menarik perhatian. Yang pasti, nah ini catatan penting kita.
Yang pasti, kebanyakan anak-anak muda dan publik pada umumnya belum lupa. Mereka masih mengingat Gibran sebagai Nepo Baby, anak yang naik berkat kekuasaan orang tuanya, berkat pamannya, yakni Paman Usman. Dia anak yang bisa naik berkat ordal atau orang dalam. Gibran adalah simbol ketidakadilan di negeri ini. Anak yang bisa mencapai posisi tinggi tanpa harus berusaha. Atau bahkan sangat bisa jadi juga Gibran ini justru adalah cerminan sempurna dari anak yang menjadi korban orang tua. Terakhir, ini juga analisa yang menarik. Bisa jadi pernyataan Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah adalah cerminan dari keyakinan para pemuja, para fans yang sudah mulai kehilangan logika dan mulai terkena halusinasi. Ini adalah cerminan para pendukung yang mulai halu. Ini adalah cerminan dari pemuja yang sudah mulai kehilangan sentuhan dengan realita, yang mulai kehilangan sentuhan dengan kenyataan. Pastinya kita nggak bisa melarang ada orang yang beranggapan bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Kita nggak bisa melarang dan nggak boleh melarang. Tapinya, sudah pasti, kita tentunya boleh juga menjadi nggak habis pikir. Bagaimana bisa seseorang, apalagi seorang intelektual berpikiran luas, dia bisa membuat pernyataan yang sengawur itu? Apakah memang sudah seturun dan seanjlok itu pemikiran dari para pendukung keluarga Pak Jokowi? Bisa jadi, memang benar. Bisa jadi pernyataan ini benar adanya. Tampaknya Pak Jokowi memang sudah ditinggal beramai-ramai oleh para pendukungnya yang pintar-pintar, yang rasional-rasional. Sekarang, di sekeliling keluarga Pak Jokowi, yang tersisa adalah orang-orang yang bisa berpikiran bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ini sungguh menyedihkan, tapi ya mungkin begitulah keadaannya. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik pendidikan dan juga budaya. Ya, menarik sekali ya soal apa yang disampaikan oleh saudari Rini Budoyo, yaitu terkait pendukung Gibran tentunya ya, yang dimana mengatakan bahwa ada salah satu kader partai sih mengatakannya, disampaikan oleh Bung Ade Armando ya, Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ya, tentu kalau saya melihat penyampaian ini terlalu dini bagi seorang Ade Armando untuk menyampaikan itu, karena bagaimanapun ya Gibran udah menjabat berapa tahun sih, kan begitu ya, belum juga setahun, baru juga 7 bulan 8 bulan Ade Armando mengatakan Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Kok bisa begitu kan? Ini menjadi pikiran yang kayak gimana gitu, kok bisa? Apa karena memang dipilih langsung oleh rakyat? Padahal itu pada saat pendaftaran soal perubahan di MK saja sudah adanya problem pada saat itu, apalagi sekarang ya. Tapi oke lah, itu kan pendapat dari Bung Ade Armando dan kita ya tidak perlu membenarkan itu juga, dan bisa saja kita juga membenarkannya, kan tergantung bagaimana penilaian kita saja ya. Namanya juga pendapat ya, setiap orang bebas lah untuk berpendapat. Tadi juga banyak sekali disampaikan oleh saudari Rini Budoyo ya, soal Bung Hatta ya, B.J. Habibie dan yang lainnya ya, tadi banyak disampaikan. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh panjang lebar untuk mengulas ke sana, karena saya yakin bahwa teman-teman juga sudah mendengar dan bahkan juga sudah memahami apa yang sudah disampaikan. Tetapi di sini izinkan saya menyampaikan dan mengulas ya, bagaimana pendapat dari teman-teman kita, tentu masyarakat Indonesia ya, dalam hal ini sering sekali disebut sebagai netizen ya.
Saya juga suka uang dan semua pasti butuh uang, tapi tidak dengan cara menyembah dan menjilat seorang pembohong nasional seperti Joko Dodol itu. Ya. Sebaliknya kali ya. Karena sepanjang sejarah belum ada wapres yang pelongo-pelongo seperti beliau. Ade Armando, mulutmu harimaumu, jangan berlebihan menjunjung setinggi langit keluarga Raja Mulyono. Ya Jokodok, Pinocchio, Kurawa, demi nasi bungkus, BLT, bansos, dan cuan receh. Nalar pikiranmu kayak orang stres, berat ya, psikologismu. Menyelesaikan Gibran. Makin secara umur memang terbaik, mungkin secara umur memang terbaik ya, tapi secara pengalaman yang terburuk. Ya kalau dibilang wapres termuda yang pernah ada ya kita sepakat Gibran kan begitu. Kalau dibilang wapres terbaik sepanjang sejarah ya dibandingkan wapres-wapres yang lainnya ya bahkan jauh, pendidikannya pun jauh, kapasitasnya, kemampuan pengetahuannya pun jauh dibandingkan Gibran. Ya tapi kembali lagi ya itu pendapat dari Bung Ade Armando, yaitu sah-sah saja sih sebetulnya ya. Kemudian kalau disuruh pilih antar uang 5 juta sama pisang satu tandan, pilih mana ya? Kalau pilih pisang berarti akalnya nggak sehat. Ternyata akal sehat bisa hilang gara-gara duit, tapi anehnya kok nggak jadi orang gila. Rakyat setuju kalau keluarga Jokowi pembohong nggak punya ijazah, dan rakyat setuju keluarga Jokowi harus dipenjarakan semua. Pendukung Jokowi dan Gibran adalah orang-orang gila, dan gilanya gila benar. Joko sendiri sudah disematkan oleh dunia seorang pemimpin terburuk dan terkorup di abad ini. Sedangkan di dalam negeri sendiri tidak terhitung ya. Dulu apa nih? Kakak ya yang diberikan oleh anak bangsa semisal raja bohong, raja tipu, manusia yang tidak punya malu. Masih banyak lagi julukan ya, julukan ya, tidak terhitung julukan yang diberikan oleh anak bangsa semisal raja bohong, raja tipu, manusia yang tidak punya malu. Masih banyak lagi julukan aneh untuk Jokowi, tetapi yang sudah diketahui kita selama ini rasanya sudah cukuplah untuk menenggelamkan Jokowi, Gibran, dan keluarganya sampai ke cucu buyutnya. Dibayar itu orangnya sama geng Solo, bilang Gibran terbaik apa jejak kerjanya. Nggak tahu dunia udah mau kiamat, sadar bro ya. Itu juga belum juga kerja udah dibilang wapres terbaik, kan itu yang menjadi pertanyaan kita juga. Masih 7 bulan loh teman-teman ya. Maka saya katakan terlalu dini bagi Bung Ade Armando mengatakan hal itu. Kemudian dari presiden pertama hingga presiden yang sekarang, baru kali ini kami mengetahui wakil presiden yang tak pantas untuk mewakili presiden RI, yang jelas ilmunya masih lebih bagus dari masyarakat. Ade Armando mengatakan wapres Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah ini, adalah anggota PKI gaya baru untuk merusak pikiran bangsa RI. Ya kita nggak tahu juga lah kawan-kawan ya. Lagian masa kerjanya masuk ya beberapa bulan ya, kok sudah dimulai terbaik ya, suka bercanda. Bukan canda tapi goblok gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ada punya pendapat lain boleh juga silakan disampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Saya minta maaf kalau ada ucapan, penyampaian, dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.